Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Woi. Nenek. Insyaallah, langsung tunggu. Aduh, Assalamualaikum Kang. Aduh, kotor. Kotor. Lagi apa tuh? Bersih-bersih biasa. Wah, rajin amat ya. Mumpung lagi ada waktu. Mau sowan Gus sih, ada nggak? Ada kayaknya. Ada apa sih? Anu yang, Duduk dulu. Dari mana nih? aku Ya. dari rumah Kang, mau sini aku. Mesti bawa masalah. Ya enggak, Mesti. ya dianggap masalah ya masalah, dianggap enggak ya nggak tahu kumis sih masalahnya. Kenapa emangnya? Mau sini emang mau sowan Gus. Oh, ada masalah apa toh? Barangkali bisa bantu. Ya kalau bisa bantu ya alhamdulillah ya. Artinya Ya, gini loh Kang. Nanti ketemu Gus. Tapi saya mau tahu juga dong. Masalahnya, Iya, kok serius amat gitu loh. ya ini jadi pikiran juga. Selama ini kan udah mau Ramadan ini. Udah mau ya Ramadan, saya itu kayaknya punya utang puasa ini. Kayaknya apa iya? Iya sih, iya sih. Udah mepet Iya loh, sih. udah mau puasain loh. Makanya Kang, itu kalau kan ada hukum membayar fidyah doang, itu bisa enggak gitu? Itu udah sah atau belum gitu? Kayaknya nggak bisa dah. Ini kan belum masuk puasa nih, masih ada waktu lah. Nggak boleh cuma kerja doang. Kayaknya gitu loh, kayaknya loh ya. Oh, berarti kalau udah melakukan puasa, bayar fidyah? Yang enggak, Fidyah? ya puasanya aja. Oh, Kan bayar belum- puasanya aja. Kan belum masuk puasa. Cukup apa? Ya kodok puasa itu. Oh, kodok. Kodok. Berapa hari nggak puasa? Iyalah. Jadi digantikan hari ini. Kalau video doang enak amat. Kayaknya sih gitu. Kayaknya loh ya. Nyari enaknya kan. Sudah enak. Wah, ya aku juga mau tuh kayak gitu. Oh, kalau bayar fidyah tuh emang kan udah bisa tuh. Gak bisa. Dari mana itu? Informasi kan aku dapat dari internet atau YouTube lah, biasalah media sosial kan banyak ya. Artinya setiap kali aku lihat itu kok referensinya itu gitu loh. Fidyah aja udah cukup dan itu sah gitu. Ya nggak bisa lah. Enak dewe mau menang sendiri kayak gitu. Lu itu yang ngomong bukan sembarang orang. Enggak. Nggak bisa kayak gitu. Dan maksudnya kan kalau ini bisa dipertanggungjawabkan enggak gitu dari orang-orang yang dari media sosial. Coba aku kulik dari beberapa orang juga sama seperti itu. Ini referensinya kemana saya nggak tahu, makanya kan ragu juga. Masa gitu sih? Enggak. Setahu sampean gimana? Setahu saya ya harus bayar dulu puasanya lah. Berapa kali nggak puasa itu harus dibayar dulu. Iya. Berikut fidyahnya. Enggak. Cuma Cuman bayar ngodok puasanya aja. Modal aja. Iya. Video itu kayaknya buat yang lain deh. Buat cewek itu. Oh, cewek. Cewek mungkin. Tapi yang pasti gitulah. Loh. Oh, apa kok rame-rame? Enggak. Kotor lo Gus. Enggak ada apa kok rame-rame. Ini Gus kan. Saya kan udah mendekati Ramadan. Terus bayangan saya itu masih ada utang berapa
kali saya nggak puasa gitu. Setelah saya lihat referensi dari media sosial itu merujuk fidyah Gus gitu. Artinya apakah saya harus hanya membayar fidyah aja, terus saya tidak usah mengkodok puasa saya gitu? Itu udah sah atau belum kan gitu? Nah, ini tadi dari Kang Fauzan bilangnya nggak bisa. Cuma saya referensi dari beberapa orang yang media sosial saya ikutin itu seperti itu Gus rujukannya gitu. Kan enak Gus ya. Penting diadem kesik. Oh, Ya diadem kesik, kopine dibudetin. Ininya iya, Gus. Nah, dikeke kopirin. Dispenser gak apa-apa ya? Lama kalau godok banyak. Ya. Air Swen. Siap. Anjenengan dari mana ini tadi? Saya dari rumah memang punya angan-angan memang musuhan panjenengan. Ini artinya saya bingung gitu apa boleh nggak kalau saya hanya mengeluarkan fidyah aja itu sah atau enggak gitu. Kok panjenengan pas Lalu saya dengar dari dalam kok ribut ada apa itu. Ternyata ada jenengan. Terkait itu loh. Artinya jenengan di sini posisinya punya hutang puasa, ngoten. betul. Punya hutang puasa. Terus ngobrol sama Kang Posen tadi. Ya, Kang Posen ngotot. ngotot nggak boleh, Nggak boleh. bisa itu berlaku untuk cewek katanya gitu. Kan jadi bingung lagi nih saya mau gimana ini gitu. Sungguh sekalian pemahaman Kang Posen kita luruskan, pemahaman jenengan juga kita luruskan. Karena apa? Karena memang kalau kita bahas masalah hutang puasa itu sebenarnya para ulama, para ahli fikih sudah membahas secara detail. Ya, persoalannya banyak sekali yang ada di masyarakat itu entah salah paham atau apa ya, dia pengen belajar fikih secara instan sehingga yang dicari memang ya referensinya dari media sosial, dari Ustadz A, Ustadz B, cuma dasar kitabnya belum ada. Nah, mumpung ketemu dan mumpung ini muqtadul hal, artinya muqtadul hal itu kan ya memang sesuai dengan kondisi, keadaan dan waktunya. Sebentar lagi ini kan kita masuk Ramadan. Ya, kita luruskan sekalian. Nah, ambil ngunjuk kopi. Jangan pinara. Ya, biar apa? Biar pemahamannya nanti bisa sama kan, ngoten. Siap. Jadi gini, terkait dengan puasa, puasa itu kan salah satu rukun Islam, ibadah yang wajib. Kita bicara puasa Ramadan loh, ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib, apalagi yang berkaitan dengan rukun Islam, ya itu harus kalau ditinggalkan, kan nggak boleh ditinggalkan sebenarnya. Tapi memang ada beberapa rukhsah, keringanan supaya kita bisa meninggalkan itu. Contoh misalnya kondisi sakit, kondisi sakit atau kondisi safar, bepergian. Bepergian pun ada syaratnya, sakit pun ada syaratnya. Kalau kita sakit, kita boleh tidak puasa Ramadan asal ada catatan dari dokter. Gitu kemarin. Keterangan. Berobat lah. Kita berobat dulu nih. Nah, itu dulu kenapa nggak puasa? Kenapa dulu? Mancing. Waduh, Gus, mancing. Ya Allah. Jadi kan sebenarnya gini, kalau tidak ada udzur syar'i, kok kita nggak puasa? Kalau kita sudah paham hukumnya jelas berdosa. Satu berdosa, tapi yang kedua tetap wajib menggantinya. Tapi kalau kita dulu tidak tahu memang, tidak tahu ya nggak apa-apa, tapi tetap wajib mengganti. Kenapa? Karena itu ibadah wajib dan masuk dalam kategori rukun Islam, sehingga kita boleh tidak berpuasa asalkan ada syaratnya, memenuhi syarat diperbolehkannya tidak puasa. Syarat yang pertama sakit tadi. Sakit itu keterangan dari dokter. Contoh dokter memberikan keterangan setelah jenengan periksa, oh ini kalau puasa penyakitnya tambah parah, berarti Anda boleh tidak puasa. Ya karena minum obat dan lain sebagainya. Oh iya. Obat ya. Betul. Yang kedua itu apa? Ketika safar. Safar itu bepergian, itu pun ada syarat. Syaratnya apa? Ketika jenengan bepergian itu harus sudah melebihi masyafatul qasri. Jarak diperbolehkannya sholat qasar. Artinya kurang lebih ya
85 sampai ke atas. 80 kilo nih gue. Iya, 85 kilo, wa fi ba'di riwayah 90 kilo, kisaran itulah. Jadi jenengan bepergian, kok kondisinya ketika jenengan bepergian itu memang apa ya, masyakoh, sulit. Kalau jenengan puasa jenengan tidak kuat, maka boleh diperbolehkan tidak berpuasa. Persoalannya ketika tidak berpuasa, apakah harus mengkodok ataukah bisa bayar fidyah? Nah ini. Tadi kan, ya itu kan referensi saya dapat. Kalau tadi Kapolsen kan jawabnya fidyah itu untuk perempuan, gitu. Ya, Nah, ini perlu diluruskan. Siapa yang perempuan kan kemarin? Kalau malam? Kalau malam mangkal. Pacar satu dolela kabeh. Artinya gini. Artinya ngeten, fidyah perempuan itu pemahaman yang kurang pas. Jadi gini, memang ada beberapa kasus perempuan tapi masuk kategori marid, diibaratkan marid. Artinya gini, ada perempuan yang hamil dan menyusui. Biasanya itu kan yang jadi alasan. Hamil dan menyusui, karena nggak mungkin Mas Anto kok hamil dan menyusui ya nah? Lu iya kadang-kadang ini memang jadi ketika ada wanita yang hamil atau menyusui, biasanya itu kan ada alasan gini, wah kalau nanti saya hamil kok saya puasa, khawatir saya tidak kuat, kesehatan saya menurun, memburuk, ngedrop, atau mungkin anak saya yang tidak sehat kalau saya puasa, atau mungkin dua-duanya, saya dan calon anak. Menyusui pun kadang buat alasan, ya kan? Lantas pertanyaannya kan gini, menyusui. Bayi kan harus ASI, harus bergizi. Kadang itu buat alasan loh, supaya tidak berpuasa. Pertanyaannya, apakah boleh? Ya, apakah boleh itu tidak berpuasa hanya gara-gara hamil dan menyusui? Sebelum kita menjawab pertanyaannya, Mas Anto, lo kenapa? Karena tadi jenengan ditanya muncul perempuan. Ini kan harus diluruskan dulu. Nah, jenengan sabar dulu ya. Ini beresin dulu. Sebetulnya masih punya guru. Alhamdulillah. Nah, kita yang perempuan ini kita luruskan. Ketika ada perempuan yang hamil ataupun menyusui, memang diperbolehkan tidak puasa Ramadan dengan catatan tetap harus ada catatan dari dokter. Saran anjuran dokternya. Betul. Enggak milih sendiri. Enggak milih sendiri. Lo kenapa? Karena yang paham tentang kesehatan dia dan anaknya atau calon anaknya ketika hamil itu kan dokter. Oh, berarti enggak bisa. Aduh, lagi hamil, takut anakku nanti kurang bergizi. Aku enggak puasa aja lah. Cuma gitu enggak boleh. Enggak boleh. Harus ke dokter dulu. Nah, yang pertama, kalau dokter menganjurkan, monggo jenengan mau puasa boleh, tidak puasa boleh. Lah itu baru kita boleh milih, karena sudah ada anjuran dari dokter. Kalau dokter sudah menganjurkan gak usah puasa, gak apa-apa, aman kok. Nah, maka kita jangan kadang gak usah puasa, jenengan puasa saja gak apa-apa, puasa aman kok. Ya. Berarti kita harus puasa. Tapi kalau dokter, ya silahkan, mau puasa silahkan, mau ambil keringanan tidak puasa juga silahkan. Karena saya juga, misalnya dokter, saya juga tidak bisa memutuskan. Nah, kalau seperti itu kita boleh milih. Berarti dengan keadaan sendiri. Betul. Tapi harus jujur berarti ya. Ya, harus jujur, bukan ambil enaknya. Diri sendiri. Kalau dokter sudah memerintahkan nggak usah puasa dulu, itu jelas. karena bahaya, itu jelas kita boleh nggak puasa. Persoalannya kemudian, kalau si perempuan yang hamil atau menyusui tadi tidak berpuasa, bolehkah kemudian atau bagaimana cara membayar puasanya tersebut? Nah, itu ulama fikih terbagi menjadi memunculkan tiga hukum. Pertama, bagi orang yang hamil ataupun menyusui, jika dia mengambil keringanan tidak puasa disebabkan oleh kekhawatirannya atas dirinya sendiri,
dan atau dirinya dan Anaknya. anaknya. Oh, iya, iya. Nah, iya. jadi orang ini jelas sudah konsultasi ke dokter, Iya. jelas. Nah, karena sudah konsultasi ke dokter, akhirnya muncul kekhawatiran. Mm-mm. Nah, kalau kekhawatirannya itu sebab apa, khawatir dirinya sendiri, wah engko aku poso, kalau saya puasa kata dokter memang ya dikembalikan ke saya, tapi kok saya khawatir kalau saya nanti puasa saya yang tidak sehat, Sehat. padahal saya hamil atau saya menyusui. Nah, itu berarti kekhawatiran atas dirinya Sendiri. atau kekhawatiran atas dirinya dan anaknya. Ya, ya, ya. Saya khawatir kalau saya puasa, saya dan calon anak saya atau saya dan anak saya yang sedang menyusu ini nanti takut khawatir gizinya Buruk. buruk. Nah, kalau kekhawatirannya demikian, maka apa? Dia boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya dengan kodok. Kodok. Dia tidak puasa berapa hari ya dikodok berapa hari. Gitu. Mahum guys sampai sini. Iya. Nah, yang kedua, kalau si ibu tadi, si perempuan tadi, khawatirnya tuh khawatir atas anaknya saja. Oke. Wah, kalau saya nggak puasa, saya sih sehat. Tapi kalau saya nggak puasa nanti takutnya anak saya ada apa-apa ini di kandungan. Atau anak saya yang sedang menyusu kurang sehat. Jadi dia khawatirnya hanya ke anaknya. Anak-anak. Maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan, tapi harus diganti double, ganti kodok plus fidyah. Oh, gini. Kodok plus Fidyah. fidyah. Kenapa? Karena dia nggak khawatir dengan dirinya, malah khawatir dengan anaknya. Oh, yang puasa itu dirinya kok. Masa dia nggak berpuasa hanya gara-gara anak. Oh. Tapi Islam tetap, syariat tetap memberi keringanan, boleh. Ya. Tapi menggantinya dengan kodok plus fidyah. 3 hari ya kodok 3 hari, fidyah ya 3 hari. 3 hari. Ngaten. 2. Bisa dipahami ya? Ya, bisa tuh. Oke. Itu. Jadi nggak ada fidyah khusus perempuan. Oh, itu kan perempuan. Ya. Oke, laki-laki, contoh laki-laki yang bayar fidyah. Ini kasus Orang tua. Orang tua yang sudah sakit-sakitan, Ya. orang tua yang sudah sakit-sakitan dan tidak ada harapan kesembuhan. Oh. Kalau dalam ayat Quran, ya apa? Ayyamam ma'dudat famangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Itu kodok Ya. bagi orang yang sakit dan safar bepergian. Tapi wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang yutikunahu. Toko yutiku. Kuat. Orang yang tua. Oh, tua. Tua dan sudah sakit-sakitan. Tua banget. Sakit-sakitan nggak diharapkan lagi kesembuhannya. Oh, ibaratnya tuh ya kayaknya nggak mungkin sembuh gitu ya. Atau dia memang sakitnya nggak kelihatan, tapi nih di poso mesti drop. Karena faktor usia. Maka fafidyatung to'amu miskin. Dia sudah nggak usah ngodok, cukup bayar fidyah. Baik laki-laki maupun perempuan. Bisa dipahami ya? Kalau mau fidyah tua dulu. Sakit dulu. Kalau mau fidyah tua dan sakit Dulu. sakitan. Nah, makanya kasusnya jenengan, tadi jenengan punya hutang berapa hari? Seminggu. Mancing seminggu di laut. Iyalah. Persoalan yang pertama, seminggu jenengan tidak puasa, itu karena apa? Mancing. Semuanya mancing. Sudah tahu hukum belum ketika mancing? Belum, Bos. Belum, berarti aman, insya Allah tidak berdosa. Tapi wajib Kodok. Ngodoknya kapan? Ngodoknya ya setelah Ramadan, berarti setelah 1 Syawal tadi, sampai hampir tiba Ramadan lagi. Waktunya setahun itu. 11 bulan berarti. Ya. Jadi sebelum Ramadan harus sudah clear itu seminggu dikodok. Oh gitu, Nggak harus 7 hari berturut-turut.
Iya. Bisa dipisah-pisah atau Oh, bisa sehari puasa, sehari enggak puasa. boleh. Boleh. Oh, Atau jenengan iya. puasa Senin Kemis diniati kodok. Kodok. Boleh. Para ketoro sakjane Oh, sunat iya. banget. Niat Jebul kodok. Iya betul, niat ingsun poso apa puasa kodok Ramadan. Hmm. Nanti dapat pahala puasa sunnah juga. Oh, alhamdulillah ini ilmu kan. Hmm. Jadi mungkin gini guys, saya referensi salah kali ya di media sosial, saya ikutin. Padahal itu referensi beberapa orang gitu. Iya, kasus seperti itu banyak sekali. Makanya jangan percaya YouTube. Ya, berarti Kadang- kita yang harus kadang selektif anu loh. kan. Harus selektif untuk memilih. Iya, kan nggak semua paham hukum, cuma Iya. modal tampang, ganteng, keren. Bicara hukum dari buku doang. Nah, mending ngaji di sini. Heeh. Besok lagi kalau ke laut, ajak saya. Tapi jenengan wajib loh ini, wajib ngodok. Kenapa? Karena sebelum datang Ramadan. Kalau jenengan sudah posisi Ramadan, sudah posisi Ramadan kok belum terbayarkan, terkodok, belum dikodok puasa yang tahun lalu, otomatis kan kita puasa Ramadan lagi. Iya. Dan setelah Syawal, setelah Ramadan, pas waktu Syawal itu, jenengan satu wajib ngodok puasa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Karena apa sudah atau puasa yang ditinggalkan sebelum Ramadan ini, Oh, yang seminggu itu, Ya, yang seminggu. jenengan wajib ngodok plus bayar fidyah sebagai denda. Kenapa? Karena jenengan lalai sudah masuk Ramadan belum terbayarkan, belum terkodokkan. Oh. Masa aktifnya habis. Masa dia habis. Ini kan udah mulai mendekati Betul. puasa. Gitu. Makanya wajib. Karena besok Syawal kok jenengan masih punya hutang, wajib ngodok yang pertama, yang kedua wajib bayar fidyah sebagai denda. Fidyahnya itu 1 hari memberi makan 1 mud. 1 mud. itu 1 berapa, mud. 1 mud itu karena kita madzhab Syafi'i, 1 mud itu sekitar 6,75 on atau dibulatkan 7 Bos? 7 orang. on. Dan itu 1 mud untuk 1 orang. Artinya 1 hari memang untuk 1 orang. Makanya fidyatum to'amu miskin. Oh, Dan harus diberikan kepada miskin. Beda kalau zakat, asnafnya ada 8. Kalau fidyah itu harus ke miskin. Miskin. oh. Karena Video itu nasnya nggak boleh. seperti itu. Video misal untuk beda berarti ya sama asnaf zakat ya. Beda. Oh. To'amu miskin, fidyah itu untuk miskin. Dan harus apa? Kalau kita mengikuti madzhab Syafi'i, harus berupa bahan pokok beras misalnya Ya. sejumlah 7 on untuk 1 hari. Kalau kita pengen uang, harus mengikuti madzhab Hanafi. Kalau Hanafi wajib 2 mud 1 harinya. Kalau uang loh ya. 2 mud itu berapa? 1 mudnya madzhab Hanafi itu beda. Kalau Syafi'i tadi 1 mud 7 on. on. Kalau Hanafi 1 mud itu 8,75, berarti anggap aja 9 9 on. Tapi yang dikeluarkan 2 2 mud untuk 1 hari. 9. Kalau pengen uang. Karena madzhab Syafi'i melarang uang. Oh iya ya. Madzhab Syafi'i kan melarang uang. Jadi kalau pengen uang harus mengikuti madzhab Hanafi. Hanafi. Oh, jadi nggak boleh kita pakai mazhab Hanafi uangnya tapi dengan mud Syafi'i. Nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Di zakat pun kan seperti itu, tapi nggak kemarin kan sudah kita bahas pas ngaji. Nek sampean lupa ya. Ya, Iya. berarti Ya, harus lupa. kita ingatkan lagi kapan-kapan. Ya. Ya. Soalnya dia kan pengen masalah kodok. Kodok. Ah, Kodok itu bukan yang masalah zakat. Ya. Yang urgent kan itu gitu. Kapan puasa? Nanti aku main menjelang maghrib. Free takjil. Ini menggoda berarti saya ton. Free takjil. Aman paham oke? Nggih, alhamdulillah pun paham Gus, matur suwun. Berarti saya yang kurang jeli untuk memilih referensi dari media sosial gitu. Gitu ya. Ini Pokoknya- tuh. Ya, monggo. Ini boleh saya minum, Gus? Monggo.